Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dalam masyarakat, tak terkecuali bagi Sivitas Universitas Indonesia. Pedagang kantin salah satunya. Sejak bulan Maret lalu, para pedagang terpaksa menutup lapak mereka lantaran kondisi kampus yang perlu disterilkan. Situasi tersebut lantas memunculkan masalah baru. Para pedagang mengalami kesulitan secara ekonomi karena tak mendapat pemasukan dari berdagang. Saat ini tim Ngopi sudah terhubung dengan salah satu pedagang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mas Tukimin. Mas Min akan menceritakan bagaimana pengalamannya menghadapi masa pandemi ini. Selamat siang Mas, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat. Berarti sekarang lagi di mana Mas Min? Saya di kampung Mas, di daerah Sragen, itu pinggiran Solo. Terus gimana Mas kondisinya di kampung sekarang? Kalau di kampung ini ya, kalau di kampung nggak jualan. Sambilannya ya jadi petani aja, sambil ya kalau ada kerjaan sampingan, serabutan lah intinya, kalau ada apa juga yang penting dikerjain, yang penting ada buat makan sehari-hari dulu. Kalau Mas Min sendiri, apa sih perbedaan yang dirasain ketika sebelum pandemi sama sekarang ini setelah pandemi? Perbedaannya jauh lah Mas. Kita kan biasanya kalau kita merantau di Depok kan ya ada penghasilan yang ya cukup lah intinya. Kalau di kampung kan kita nggak bisa nabung, nggak bisa apa. Oh ya. Jadi jauh banget. Kalau di kampung kan yang penting intinya cuma buat makan sehari-hari. Kalau kita mungkin masih di Depok kan ya alhamdulillah masih ada tabungan sedikit-sedikit buat biaya anak sekolah atau apa kan masih bisa. Jadi perbedaan yang paling dirasa tuh di pemasukannya ya Mas? Ya ekonomi lah intinya. Dampak yang ditimbulkan dari turunnya ekonomi ini gimana yang dari Mas Min rasakan? Ada nggak sih kerugian yang dialami? Banyak banget Mas, kalau dampak tuh, kalau saya pribadi dampaknya parah. Karena kan hitungannya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak ada apa-apa. Kita cuman ya kalau bertani kan emang itu udah rutinitas kita setiap hari. Daripada kita di rumah nganggur apa ya udah kita kerjain yang di sawah. Cuman kalau yang di sawah itu kan biasanya ya cukup untuk makan, untuk kalau dari pedagang-pedagang yang lain tuh apakah mengalami hal yang sama juga dengan Mas Min atau gimana? Ada nggak sih cerita dari teman-teman gitu? Menurut saya malah teman-teman saya mungkin lebih parah Mas, yang nggak bisa pulang kampung itu. Karena kan nggak ada pemasukan. Ada yang ngeluh tiap hari katanya nggak ada pemasukan sama sekali. Terus apa ya, dia bilangnya juga gimana kita harus nyari kerjaan apa, kita serba salah, serba bingung. Apalagi yang kalau yang nggak pada pulang, yang kayak di Depok, dia pasti mikirnya kan kita mau kerja apa bingung kalau di sana, sedangkan keahlian kita kan cuma ada di kantin doang. Kita kerja di luar nggak ada lagi, bingung. Kalau kita mau usaha lagi di luar, mau nggak mau pasti kita keluar modal lagi. Nah modal itu kan cukup besar kalau daripada kita mungkin kita ngerinya kan kalau kita mau usaha di luar, tahu-tahu ntar kalau insya Allah kalau jadi sih nggak masalah ya, kalau mungkin berjalan terus. Kalau nggak jalan kan kita jadinya jadi rugi. Apalagi kan kalau di luar pasti nyewa tempat, modalnya baru lagi. Sedangkan kalau di Depok kan, kalau buat saya pribadi di Depok hidup itu dari kampus. Kalau kita kan tinggalnya di sekitar kampus. Kalau kampusnya tutup mau nggak mau kan pasti pada libur. Kalau kita mau usaha di sekitar UI juga bingung kan jadi. Jadi emang kali-kali takut juga ya Mas kalau mau mulai usaha baru, takutnya nggak berjalan gitu ya kalau di luar kampus. Iya. Sedangkan kita untuk makan tiap hari aja ada aja, alhamdulillah sebenarnya. Iya, alhamdulillah banget. Ada nggak bantuan yang diterima dari pihak fakultas atau dari pihak universitas nih kepada para pedagang kantin yang akhirnya nggak bekerja lagi? Kalau dari fakultas, Sivitas Visipnya itu kita malah nggak ada bantuan. Tapi ada yang ngasih itu dari Iluni Visip UI-nya. Ya, alhamdulillah sih kemarin tuh kalau Iluni kita dapat bantuannya sampai 4 kali Mas, jadi 4 bulan. Dari semenjak kita libur PJJ itu kita dikasih 4 bulan tuh dari Iluni Visip, alhamdulillah. Jadi per bulannya tuh dapat 1 juta. Terus pas lebarannya ada tambahan kayak katanya bonus hadiah dari Iluni buat pedagang Visip, ada 400.000, jadi 1,4 tuh, alhamdulillah banget. Mungkin gerakan-gerakan ini donasi ini kan
nggak akan berkepanjangan gitu ya Mas. Ada nggak sih Iya. rencana dari Mas Min ke depannya nih, apa sih yang ingin dilakukan ke depannya? Karena kan semester depan masih PJJ lagi. Iya, masih Kira-kira PJJ. gimana nih Mas Min rencananya atau penyesuaian dirinya? Iya. Sebenarnya sih dalam masa PJJ itu juga kita pengennya tuh ada jualan gitu loh Mas, boleh jualan tapi mungkin kita bisa digilir. Oh, Kalau gitu. boleh masuk ya. Iya, karena kan ada sebagian yang masuk kan itu lumayan gitu kalau kita boleh buka. Ya cuman kalau nggak boleh ya mau gimana lagi. Ya udah kalau mungkin emang infonya sih kita PJJ itu diperpanjang sampai Desember Januari itu ya, sampai Januari ini. Kemarin juga ada edaran dari Ventura kalau masa PJJ diperpanjang dari libur mungkin bisa sampai Januari. Nah, akhirnya ya kita nggak mau ya udahlah mau gimana lagi. Ya paling kita bertahan. Kalau buat saya pribadi saya bertahan dulu mungkin di kampung. Kita nyari kesibukan apa yang penting bisa buat sehari-hari bisa makan dulu lah. Kita untuk nabung memikir belakangan. Nah, kurang lebih itu aja sih Mas yang saya tanyakan. Mungkin Mas Min ada yang mau disampaikan lagi untuk pihak fakultas atau mahasiswa yang mungkin menonton nanti video ini. Ya. Saya sih pribadi ya semoga aja pandemi ini segera berakhir ya Mas Andre. Karena kita juga pikiran kita tuh ya apa ya? Walaupun rumah kita di kampung, tapi hati kita tuh kayak di Depok gitu. Saya pengen buru-buru ke sana. Tapi kalau di sana nggak ada usaha ya mau nggak mau ya kita harus bertahan di kampung dulu. Dan semoga pimpinan fakultas juga mengerti dengan keadaan ini ya kalau bisa kalau mungkin juga kalau kayak sekarang kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita buat makan aja, buat hidup aja sehari-hari kita udah alhamdulillah bisa. Alhamdulillah kalau kita bisa makan. Tapi kalau seumpamanya untuk kita suruh bayar sewa bayar listrik, kan kita juga ya buat makan aja nggak ada kan kayak gitu. Iya, betul. Ya semoga aja ada kebijakan yang lebih baik dari fakultas. Kurang lebih itu aja Mas yang ditanyain. Terima kasih banyak Mas Min udah mau meluangkan waktunya. Iya. Kembali ke Depok ya Mas jualan. Amin, iya Mas. Iya, biar itu udah rasanya kangen banget juga sih Mas makan di Dakor. Iya Mas Andri. Makasih ya Mas Min, selamat beraktivitas kembali. Meskipun saat ini telah memasuki masa new normal, sulitnya bertahan dan menyesuaikan diri masih dialami oleh para pedagang. Salah satu gerakan yang turut membantu pedagang menghadapi situasi ini adalah gerakan donasi balsem yang diprakarsai oleh Iluni Visip UI. Bagaimana ya gerakan donasi tersebut? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Tetap di Ngopi, Ngobrol, Pakai Isu. Sobat TVUI, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Binsar. Beliau adalah ketua dari Iluni Visip UI. Nah, kali ini Bang Binsar akan menceritakan tentang donasi balsem yang digalakan oleh tim Iluni Visip UI. Selamat siang Bang Binsar. Selamat siang Mas Andre. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Mas Andre gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang donasi balsem yang dilakukan oleh tim Iluni Visip UI ya Pak. Boleh diceritakan nggak sebenarnya apa sih awal mula dilakukannya kegiatan ini Pak? Ya, jadi pertama mungkin singkatnya begini bahwa organisasi dari Iluni Visip atau fakultas ya Visip UI itu kita memiliki konsep adalah bahwa kita menjadi jembatan dari apa? Dari pihak fakultas dan juga dengan alumni kita yang puluhan ribu yang berdiaspora gitu. Jadi oleh karena itu kita punya 3 program kerja. Pertama adalah program kerja yang kita sebut dengan kerjasama alma mater. Itu ketua bidangnya ada Samuel Gultom, angkatan 93 dari Visip. Lalu tentunya inilah yang menggali informasi dan kemungkinan kerjasama dengan pihak fakultas. Gitu. Yang kedua adalah program kerja proker untuk bidang keanggotaan. Konsepnya adalah gimana anggota kita yang berdiaspora, yang ada di mana-mana,
itu bisa guyup, bisa ngumpul lagi gitu. Oke. Setelah ngumpul, tentunya akan kita himbau, kita ajak bahwa mereka untuk kembali ke fakultas, gitu. Memikirkan fakultas, karena kita percaya dan itu juga menjadi salah satu penilaian di seluruh universitas di dunia. Universitas-universitas yang bisa baik dan bahkan bertahan adalah karena juga sebagian adalah support dari alumni. Baru yang ketiga adalah proker dari Pengmas, ya. Nah, Pengmas ini terus terang karena kita di pihak fakultas, maka di sini yang pertama kali kita akan zoom in, artinya target kita itu hanyalah kepada lingkungan fakultas gitu. Karena kalau lingkungan yang lebih besar tentunya ada Iluni UI gitu ya, dan masing-masing juga ada Iluni fakultas. Lalu terkait dengan donasi balsam, waktu itu COVID mulai Februari kalau nggak salah, akhir Februari ya. Dan kita memang program donasi Pengmas ini kita sudah lakukan beberapa kali sebelum COVID. Nah, waktu itu diprakarsai oleh salah satu alumni yang juga aktif di fakultas, namanya Ade Armando. Nah, Bang Ade ini angkatan 80. Nah, dia memberikan ide, gimana ya gitu. Karena memang terus terang dengan keterbatasan kita mau membantu, pasti kita harus menempatkan prioritas. Mana nih yang paling terkena dampak? Nah, ide dari Bang Ade Armando ini masuk, kemudian itu kira-kira minggu kedua atau minggu ketiga bulan Maret. Kita bilang, wah ini top priority. Kenapa top priority? Karena mereka ini sama sekali totally, ya kita tahu kampus stop ya, kosong. Lalu kalau misalnya banyak prioritas kita, misalnya kita bilang, loh gimana dengan karyawan, bagaimana dengan pengajar gitu ya. Ya mereka masih tetap kita asumsikan dan kita konfirmasikan mereka masih tetap menerima gaji. Lalu kita terusurin lagi nih, nah pedagang ini gimana gitu. Pedagang ini sama sekali nggak ada penghasilan. Mereka stop. Nah jadi itulah kenapa akhirnya ide dari Bang Ade Armando ini masuk ke dalam pengurus Iluni FISIP, kita prioritaskan. Jadi start akhir Maret kita kumpulin. Rencana kita waktu itu ada 59 sampai 60 pedagang. Nah, termasuk juga akhirnya office boy yang memang kerja tidak tetap dan juga beberapa karyawan koperasi ya yang memang sudah tidak mampu lagi karena memang koperasi itu mendapat income dari perdagangan di kantin tersebut. Nah, target kita palingnya 3 bulan deh. Kita nggak tahu nih COVID sampai kapan ya. Kita berdoa cepat-cepat. Yang mudah kita start 3 bulan gitu. Dan puji syukur ternyata kita bisa berhasil sampai 4 bulan. Jadi kita 4 bulan kita bisa subsidi bantuan kepada pedagang balsam dan 1 kali sumbangan dalam bentuk HHR. Jadi 5 kali distribusi kita lakukan selama 4 bulan. Kira-kira gitu. Besarnya subsidi itu, besarnya bantuan itu adalah sebesar 1 juta rupiah. Per pedagang ya Pak? Kecuali pedagang yang memang suami istri, itu kita berikan 1,5 juta. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, ya kita udah langsung membukukan 255 juta rupiah dalam 2 bulan. Dan itu cepat sekali gitu. Saya juga saya bersyukur dan bangga gitu ya dengan seluruh alumni dan ini yang bikin saya bangga dan bahkan sampai terharu ya. Itu sampai ada yang masih mahasiswa pun ikut nyumbang. Dan nyumbangnya itu semua kita lihat gitu ya, itu ada yang 10.000. Jadi ini benar-benar gerakan apa ya, gerakan massa gitu ya. Saya lihat 10.000 dan kita pakai koordinator angkatan. Masing-masing koordinator angkatan dari angkatan 68 sampai angkatan 2018 yang masih jadi mahasiswa. Iya benar. 18 masih mahasiswa. Masih mahasiswa gitu, luar biasa. Ada yang 10.000, ada yang 10 juta, ada yang 200.000 dan benar-benar nih
selain membanggakan juga saya pribadi sebagai ketua ILUNI sangat terharu lah. Gerakan donasi balsam ini benar-benar karena kepedulian dari ILUNI terhadap lingkungan di FISIP ya Pak? Gitu betul. Jadi nomor satu mereka merasakan gitu ya selama mungkin yang kayak saya waktu itu cuma setahun 2 tahun lah di situ ya, karena pindah ke Depok kan tahun 87 ya. Gitu. Jadi tahun 87 itu saya juga udah mungkin udah mulai skripsi gitu ya. Tapi yang saya kagum juga dari angkatan-angkatan di atas saya, dari 68 sampai 8, saya angkatan 83 ya. Itu juga tergerak gitu. Karena mereka memang sebenarnya pertama kali dulu kita bawa tahun 87 waktu pindah ke Depok, itu pedagang-pedagang di kampus kita dulu di Rawamangun ya, FISIP di Rawamangun. Dari Rawamangun itu kita bawa, kita ajak. Mereka mau nggak pindah ke Depok? Dan Depok itu dulu memang masih hutan belantara ya. Jadi mungkin ikatan emosionalnya ini dari mulai angkatan yang senior, yang sepuh saya bilang ya, sampai angkatan muda gitu. Kalau angkatan muda ya memang karena mereka ketemu ya dengan, dan dulu memang dan itu benar-benar memang balsam. Jadi semak-semak itu kita terabas, kita bikin tenda-tenda ala kadarnya gitu ya. Jadi ada, kalau saya nggak salah, ada sekitar 5 pedagang dari Rawamangun, Jakarta ya, kita ajak pindah ke Depok gitu loh. Dan itu benar-benar memang dari balik semak. Artinya semak-semak itulah kita jadiin kantin. Nah, dari Bang Binsar sendiri ini selaku ketua juga yang ada di ILUNI, ada nggak sih Bang harapannya terkait dengan kegiatan ini, atau ada nggak sih keinginan supaya mungkin komunitas atau organisasi lain juga melakukan hal yang sama nih seperti yang dilakukan oleh ILUNI? Harapannya Bang? Ya, khusus mengenai pedagang, harapan saya nomor 1 ke pedagang, saya lagi berpikir bagaimana mereka untuk, kita nggak tahu nih, yang nomor 1 pasti doa kita supaya COVID ini cepat berlalu ya Mas Andre ya. Namun kita nggak bisa diam saja. Kita lagi berpikir kayak pedagang ini, saya mencontoh dari beberapa tempat lain, bahwa pedagang-pedagang ini juga mesti mulai berani keluar dari sangkar ya. Jadi maksudnya gini, dari pedagang daun balsam ini, kenapa nggak juga mereka ikut jadi pedagang yang bisa Gojek gitu, misalnya jualan dengan Gojek, GoFood gitu ya. Dan saya yakin walaupun kampus ini kosong, tapi saya yakin mahasiswa masih banyak yang mondok atau kos-kosan di dekat Depok gitu. Iya betul Pak. Di luar itu masyarakat Depok juga pasti membutuhkan makan. Nah, jadi kami lagi ingin menggarap untuk menghimbau kira-kira apa yang bisa kita bantu supaya pedagang-pedagang balsam ini bisa terus berdagang dengan model-model yang kalau kita bilang mengikuti new normal lah. Jadi dengan GoFood atau dengan delivery gitu. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tentunya kita berharap bahwa ini akan berjalan terus ya, dan bisa menggugah seluruh pihak ya. Tapi buat saya paling nggak saya akan terus melaporkan kegiatan-kegiatan kita kepada alumni FISIP, sehingga mereka juga nomor 1 merasa dihargai, dilibatkan, dan mereka merasa bahwa apa yang mereka berikan itu adalah sangat-sangat bermanfaat. Gitu. Jadi 2 sisi ini, bahwa ini menjadi ide buat fakultas lain ataupun buat UI, ya puji syukur gitu. Tapi paling nggak buat saya pribadi, saya akan terus menginformasikan, menampung ide-ide dan juga melibatkan alumni, sehingga alumni ini merasa bahwa tindakan mereka, aktivitas mereka itu bermanfaat gitu. Itu Mas Andre. Oke, berarti jangan sampai hubungan alumni dengan pihak fisiknya terputus gitu ya Pak? Betul. Dan tentu juga minta dari pihak fakultas ya memfasilitasi gitu. Artinya ini adalah 2 hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Ya, jadi alumni berterima kasih kepada pihak fakultas ya, untuk semua yang pernah dinikmati, diberikan kepada pihak fakultas juga
tolong kembalinya alumni ini dari diaspora balik ke kampus, artinya balik tuh memikirkan, memberikan sumbangsi gitu ke kampus, itu tolong disambut dengan baik. Gitu. Sehingga FISIP dengan alumninya bisa semakin baik dan semakin berkontribusi dan tentunya bisa semakin berjaya. Dan juga jangan lupa mahasiswanya dari awal dilibatkan. Sobat TVUI, dari cerita tadi kita tahu ya bahwa pedagang juga kena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Seperti kata Pak Binsar bahwa kolaborasi dari berbagai pihak termasuk kita juga turut andil untuk saling bahu-membahu membantu satu sama lain. Sekian episode Ngopi kali ini, saya Kadek Andre beserta kru yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di episode Ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol, pakai isu.